Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik fi hadhil qanah Millennial Vibes. Masih dalam konten Kultum, kuliah kumaha antum. Saat ini saya kembali ditemani oleh Kang Fathan. Gimana Kang kabarnya hari ini? Nah, Kang, sekarang Anani pengen ngobrolin tentang adab atau sunnah ketika Idul Fitri nih. Kan ada nih sunnah-sunnahnya. Nah, apa aja itu biar yang lain juga pada tahu nih. Ya, mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nasyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan tentunya juga kekuatan untuk menjalani ibadah selama Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengenai adab ya, tentunya adab dan sunnah ketika sholat Idul Fitri ya. Memang ini harus kita lakukan, jangan sampai ini terlewat gitu. Yeah. Memang supaya sholat Idul Fitri kita lebih barokah. Lebih barokah ya. Lebih barokah. Oke. Setidaknya ada 6 hal. Ada 6 hal untuk kita mendapatkan apa aja sebenarnya sunnah-sunnah dan adab ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri. Oke. Yang pertama adalah tentunya kita ketika bangun tidur mandi. Oh iya, mandi dong. Mandi dulu. Jangan ini juga jangan sampai yang biasanya mandi jam 8 atau mandi yang jam 6, jam 7. Ini berarti mandinya harus lebih dipercepat. Diusahakan ya untuk hari Idul Fitri khusus lah untuk hari Idul Fitri ini gitu diusahakan mandinya lebih cepat, jam 5 atau setengah 5 udah mandi gitu, udah lebih siap daripada biasanya. Subuh lah ya udah mandi gitu. Jadi pertama mandi ya. Juga emang Rasul juga sama mandi dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mandi tentunya kita siapkan dulu baju yang terbaik. Ya, kan harus baju terbaik ya. Baju yang terbaik, baju yang khusus untuk sholat Idul Fitri gitu. Jadi memang ini harus disiapkan sebelumnya tentunya, jangan sampai dadakan gitu. Khawatirnya nanti kan Idul Fitri nyiapin makan dan lain sebagainya, bisik, nggak keburu buat nyetrika. Itu setrika dulu bajunya malam-malam. Tapi gimana kan ya kalau bajunya dipakai sekarang nih kayak gini nih? Cuci dulu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman emang kalau misalkan mau lebih bagus lagi Idul Fitri mah khusus. Jadi gitu. Nah, jadi malam itu atau sebelumnya dicuci dulu, disikat dulu biar kalau misalkan baju putih ya apalagi. Ya disikat dulu, dicuci, dikasih wangi-wangian biar lebih dapat lagi sunnahnya. Misalkan, dan bagus ini bukan berarti baru loh ya. Bukan berarti baru ya? Ya, bagus ini bukan berarti baru. Jadi nggak usah memaksakan diri kalau misalkan finansial kita nggak kuat untuk beli baju baru, celana baru, sarung baru, peci baru, tidak usah. Kalau misalkan memang yang ada dan memang masih sangat layak untuk dipakai, pakailah baju yang ada gitu. Tapi bagus tuh bersih. Gitu. Lebih siap lah dipakai. Layak lah ya. Untuk berhadapan langsung dengan Allah gitu kan, kita mau menghadap Allah gitu kan. Karena sunnahnya juga dulu Rasul bilang kalau kita tuh pakai baju yang bagus untuk sholat Idul Fitri dan menerima tamu. Kata Rasul seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mandi, terus baju yang bagus yang terbaik lah. Terbaik. Kemudian setelah itu jangan lupa makan. Oh iya. Sunnahnya jadi sebelum sebelum Idul Fitri itu makan dulu. Oh iya. Bedanya kan kalau Idul Adha itu makan saum dulu. Saum dulu kan, setelah sholat baru makan. Makan ya. Kalau misalkan Idul Fitri makan dulu. Makan dulu. Kalau Rasul dulu memang hadisnya dari Abu Dawud itu makan beberapa kurma ya, memakan beberapa kurma, mungkin 3-4 lah cukup lah untuk ya penting mah ada lah dimasukin ke perut dikit, jangan terlalu berat juga makannya gitu, jangan sampai kekenyangan, khawatir kan nanti ketika khutbah ngantuk lagi kan poinnya nanti ketika Idul Fitri itu mendengarkan khutbah kan nasihat gitu. Oke. Yang ketiga berarti tadi kita udah mandi udah selesai, bersih nih. Baju terbaik, kemudian kita makan dulu. Sunnahnya makan dulu ya. Nah, secukupnya. Kemudian jangan lupa ini berangkatnya jalan kaki, jangan pakai motor kalau bisa. Oh iya. Apalagi kalau jaraknya dekat. Misalkan 1 kilo malah bisa lah kayaknya jalan nyantai gitu sambil. Nah, kemudian pas sambil jalan kaki itu kita banyakin takbir. Allahu Akbar, Allah dalam hati aja enggak apa-apa. Atau misalkan ada yang bawa anaknya, bareng sama anaknya. Biar sambil jalan tuh. Saya belum punya anak. Aduh, belum punya istri juga. Kalau masih jomblo enggak apa-apa ya. Nanti bareng teman-temannya aja. Sama teman ya, bukan sama yang lain, teman-temannya yang sejenis aja. Ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat gitu. Jadi jalan kaki. Jangan salah arti ya. Jalan kaki usahakan bertakbir sebanyak mungkin.
gitu. Kecuali kalau jauh ya, misalkan niat udahlah, misalkan mau sholatnya di Bandung jauh. Jalan kaki ke Bandung kan? Gempol. Kalau misalkan jauh jaraknya misalkan 10 kilo, misalkan pakai mobil motor paling. Misalkan jalan kaki itu yang keempat ya. Itu yang keempat. Kemudian ada 2 lagi berarti ya. Yeah. Kemudian setelah jalan kaki, kemudian sholat ya. Sholat. Nah, jangan lupa ketika sholat itu juga usahakan yang ini perempuan yang haid ya, yang haid nih. Ini datang aja, nggak jadi masalah. Datang ya. Diutamakan untuk yang haid itu datang, jangan sampai ada di rumah. Diam di rumah gitu kan. Jadi mengikuti khutbahnya. Nggak apa-apa nggak sholat, tapi mengikuti khutbahnya. Nasihatnya ya. Khutbah nasihat itu juga soalnya kan memang apa yang disampaikan Rasulullah juga sama aja untuk seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang haid itu datang ke tempat sholat Idul Fitri sunnah. Gitu. Jadi jangan sampai tidak, supaya dapat keutamaannya. Iya, gitu. Karena kadang kan ada yang pikir aku lagi haid, jadi diem aja di rumah, ngapain di sana juga. Iya. Jadi harusnya kita ikut aja gitu ya, dengerin khutbahnya gitu. Yes. Kemudian itu berarti dapat berapa? 5 ya? 5. Ya? Satu lagi. Nah, terakhir berarti setelah sholat ya, udah sholat, udah berempat. Udah 5. Udah 5 ya? Udah 5 sekarang setelah. Kemudian mendengarkan 7. Waktu 7 ya. Kurang ya. Kemudian yang keenam ini mendengarkan khutbah. Itu juga salah satu sunnah. Kalau tadi kan untuk hadir kan. Ya. Kalau sekarang mendengarkan khutbah. Hadir bukan sekedar hadir gitu kan ya. Iya. Jadi mendengarkan khutbah ini adalah salah satu adab, jangan sampai usahakan jangan tidur. Makanya kalau tadi makannya itu jangan sampai kelebihan gitu, makannya secukupnya aja. Kemudian nanti pas begitu khutbah kita mendengarkan full dari awal sampai akhir gitu. Jadi biar supaya nasihat itu sampai ke kita. Itu. Jadi poinnya bukan hanya sholat dan berbarengan aja sama yang lain, tapi dapat nasihatnya juga. Nah itu. Kemudian yang terakhir gitu, kita tentunya setelah sholat, setelah mendengarkan khutbah, kita bubar, tentunya kita tahniyah. Kita mengucapkan selamat karena kita kan hari kemenangan kan. Selamat, jangan lupa maaf-maafan, jangan lupa juga tampakkan wajah keceriaan dan kegembiraan. Dengan suram. Jangan sampai karena THR-nya nggak datang ya suram terus. Aduh, THR nggak turun. Terus apalagi, mikiran hutang. Cik atuh pas Idul Fitri mah nanti ya Allah. Jadi usahakan pas begitu sholat Idul Fitri selesai, tampakkan wajah keceriaan, kegembiraan gitu. Karena kan poinnya satu tahun sekali. Iya. Ya, 1 tahun sekali malah. Gitu. Bahagia. Maksimalkan bahagia. Iya. Gitu. Dan juga memang dulu juga sahabat seperti itu. Jadi satu sama lain mengucapkan tahniyah gitu. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim gitu. Nah, ini juga jangan lupa ketika tahniyah kan ini kebiasaan ya. Itu salaman. Iya. Ya, usahakan salaman ikhwan akhwat itu jangan kena gitu. Iya, yang bukan muhrim ya. Bukan muhrim karena sesuai dengan disepakati oleh hadis ya, riwayatnya hadis riwayat Ahmad itu kata Rasul lebih baik seseorang itu kepalanya itu ditusuk sama jarum besi dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, ini artinya kan bahwasanya Rasul itu benar-benar ingin menyentuh kita gitu, bahwasanya jangan sampai kita tuh menyentuh wanita yang bukan mahramnya gitu. Usahakan seperti itu. Nah, tadi kembali kepada yang pengucapan taqabbalallahu minna wa minkum, kadang bingung nih. Yeah. Apa jawabannya gitu. Kang, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya jawab. Nah, maka di Al-Qur'an tuh bilang gini, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha gitu. Kalau Al-Qur'an bilang, jadi kalau misalkan ada seseorang yang menjawab salam ke kita sama kita nih. Jadi pertama jawabnya mau lebih baik atau jawabnya yang semisal. Semisal kan kalau yang lebih baik itu misalnya ini, assalamualaikum, yang lebih baik itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu yang lebih baik. Tapi kalau misalkan yang semisal assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, tapi kalau misalkan taqabbalallah, dan jawabannya boleh kayak gini, taqabbalallahu minna wa minka. Minka boleh kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi jawab yang semisal aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tadi ada 7 ya? Ada 7. Ya, lebih seperti kita hitung aja. Yang pertama jadi tadi mandi ya? Misalkan mandi. Masa mau hari kemenangan kita nggak mandi kan ya? Udah begadang kan biasanya kan malam takbiran, terus kita nggak mandi gitu kan. Terus yang kedua kita disunahkan makan dulu ya? Baju dulu. Oh, siapkan baju yang terbaik. Oh iya, persiapkan baju yang terbaik. Satu tahun sekali kita harus pakai baju terbaik nih seperti ini. Terus yang ketiga kita sunahnya makan dulu ya. Bisa, tapi jangan kekenyangan juga, takutnya ntar pas di tempat kita malah tidur, kita ngantuk kekenyangan.
Yang keempat kita usahakan apa tadi? Oh, jalan kaki ya. Ke tempatnya kita harus jalan kaki, jangan pakai motor. Tapi kalau jauh lah, boleh aja lah ya kalau jauh. Tapi kalau dekat usahakan kita jalan kaki. Biar sambil jalan kaki kita sambil zikir tuh kan ya, sama sanak saudara bertakbir. Oh ya, bertakbir sama sanak saudara. Terus kita yang keempat tadi, yang kelimanya buat mendengarkan khutbah. Oh ya, buat yang head dulu. Buat yang head tadi kan biasanya dia karena nggak head jadi udah di rumah aja. Tapi usahakan buat tetap hadir gitu kan. Nyambung sama yang keenam, karena kita tuh harus mendengarkan khutbahnya ya, nasihat gitu kan. Terus yang ketujuh tadi tahniah ya. Nah, mungkin itu adab atau sunnah di Idul Fitri. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan Idul Fitri hari ini lebih baik dari tahun kemarin. Mungkin sekian. Jazakallah Kang atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.